mau bertanya kami langsung aja. Silakan dipercaya. Kaitannya dengan RT berarti banyak ngalamin ini. Ada beberapa kasus soalnya. Jadi yang pertama Ustaz, itu anak perempuan ini sudah hamil. Sudah hamil. Sudah hamil di luar nikah dan dengan siapa nggak tahu gitu Ustaz. Nanti karena dia kaya. Yang penting nggak CRT. Ada. Rame-rame. Nanti yang kedua CRT Ustaz. Oh. Yang pertama yang bukan CRT dulu. Jadi yang bukan CRT ini beliau ini sudah hamil, pulang-pulang sudah hamil. Nah ini karena beliau ini kaya, minta sama tetangga siapa yang mau tanggung jawab. Akhirnya ya karena kita tahunya cuma punya udah ada rukun syarat-syaratnya ini katanya sudah lengkap untuk pernikahan ya tetap dilangsungkan. Jadi beliau ini dinikah dengan si A ini dinikah dengan si B, itu mereka juga seperti Imam Syafi'i tadi, karena tapi belum tahu ilmunya Ustaz, jadi dinikahkan juga digauli Ustaz dalam satu rumah seperti itu. Nah ini sebagai RT atau mungkin kita itu kita itu tokoh masyarakat di situ, apa yang harus kita lakukan sebagai tokoh agama juga melihat seperti itu Ustaz, untuk menegur secara langsung tidak mungkin. Jadi apakah nanti ada dosa upaya juga untuk kita Ustaz? Terima kasih. Sebelum saya melanjut ke situ, jadi gini, misalkan ada seorang perempuan, qadarullah yang menyirami lebih dari 4 atau lebih dari 2, misalkan, rame-rame lah. Kalau gue jangan lah. Kalau keluar nama ya lebih jangan. Diserami 1, 2, 3, 4 bisa sampai 5. Pertanyaan saya ini sama-sama keluar, airnya keluar ke dalam rahimnya. Pertanyaan saya, dari 5 ini yang kemudian lebih punya wajib untuk misalkan dia tanggung jawab yang mana? Yang pertama RW. RT dulu tak yang tanggung jawab. Ya, saya bukan ke situ, saya bahasa ini. Aku jangan kemana-mana bahasanya. RW. Yang terakhir kan? Nah, yang paling ini adalah yang terakhir. Yang terakhir. Kenapa? Karena dia mengeluarkan paling banyak. Akhir. Yang paling cenderung untuk menikahinya adalah yang paling terakhir, bukan yang pertama. Boleh tahu jawab. Saya cenderung kepada yang terakhir. Enggak kilo kereta. Itu batu. Ya. Ini masalah mahkota, hati-hati ya. Kalau kaitannya dengan yang tadi, kemarin itu waktu di ICK kita bahas tentang bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tentang fikih amar ma'ruf, fikih nahi munkar. Pas membahas fikih nahi munkar itu Syekh Ramadan menjelaskan beberapa hadis. Ya, ada sekitar 4 atau 5 hadis yang dijelaskan Syekh Ramadan. Di antara hadisnya yang pertama disebutkan hadis yang ma'ruf, yang sering kita dengar, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka yang pertama adalah dirubah dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan ketokohan. Yang kedua, arti di sini kalau itu dalam bab pernikahan dipisahkan. Oleh hakim dipisahkan. Fa'ilam yastati fa bi lisanihi. Kalau nggak sanggup dengan tangan, kekuasaannya mungkin nggak besar, maka dengan lisannya. Dengan lisannya berarti dia cukup nasihati, mengingatkan. Fa'ilam yastati, kalau dia juga nggak sanggup, tapi qalbihi, maka dengan hati. Wa dzalika aful iman.
Tapi itu selemah-lemahnya iman. Saya kasih gambaran pada jenengan. Kan kita biasa jemur apa? Kalau gabah ya, jemur gabah nih, jemur gabah. Jenengan di situ, duduk di situ. Datang ayam, datang burung, makanin gabah. Kira-kira kalau kita berubah dengan tangan kita, apa kita lakukan? Mengusir ya? Hus dengan tangan. Pergi nggak kira-kira? Pergi nggak? Pergi. Ada kemungkinan datang kembali? Ada. Tapi kita akan usir lagi berkali. Kira-kira kalau berkali datang lagi nggak? Mungkin, tapi kemungkinan enggak. Yang kedua, dengan lisan. Kalau tadi dengan tangan, ini dengan lisan. Ini sudah banyak burung, sudah banyak ayam. Hus. Pergi nggak? Tapi rata-rata enggak pergi karena cuma suara doang. Yang ketiga dengan hati. Jadi dengan ingkar dengan hati. Benci kalian karena begabahnya di makan. Pergi nggak tuh? Habis nggak? Habis. Itulah kalau kita mendiamkan kemungkaran. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua panjang. Kata Nabi, kalau yang mengingkari dengan tangan, maka dia akan diselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka. Kalau yang mengingkari dengan lisan, maka dia akan diselamatkan dari sifat munafik. Tapi kalau dia yang mengingkari dengan hati, seakan-akan dia tidak beriman. Dia sama seperti orang yang melakukan. Jadi poin pentingnya, kita yang punya peran, punya tokoh, punya kuasa sebagai RT RW, meminimalisir kemungkaran minimal dengan lisan nasihati. Yang penting saya sudah mengingatkan langsung dengan yang bersangkutan. Ya kalau bisa nggak hanya sekali dua kali, diingatkan terus. Karena itu nggak sah itu. Dia tidak sah. Karena dia menikah dalam kondisi hamil, apalagi menikahi yang bukan orang yang menghamil. Mengirani. Yang lain, monggo.